Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Randisi, mahasiswa Unggul Songo, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Mungkin eh, menuntaskan tugas kuliah, mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Di dalam dunia bisnis yang terus berkembang, menjadi pelaku usaha bukan hanya soal keuntungan dan inovasi, tapi juga tanggung jawab besar setiap keputusan yang diambil. Setiap produk yang dibuat tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi juga pada masyarakat luas. Pelaku usaha dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari menjaga hak mereka hingga mematuhi kewajiban yang mengikat. Tetapi tahukah kamu, hak dan kewajiban itu bukan sekedar formalitas hukum. Ini adalah bagian dari fondasi untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di video ini, kita akan mengeksplorasi apa saja hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh setiap pelaku usaha, serta bagaimana hukum Indonesia melindungi mereka sambil menuntut tanggung jawab yang jelas. Inilah panduan penting yang akan membawamu lebih jauh dan memahami bagaimana menjalankan bisnis yang sukses, adil, dan jujur. Kewajiban pelaku usaha menurut hukum di Indonesia. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam perekonomian, baik secara mencipta lapangan kerja maupun penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, menjalankan usahanya, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Di video ini, kita akan bahas apa saja hak dan kewajiban pelaku usaha serta dasar hukum yang berlaku. Hak-hak pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk berusaha. Setiap pelaku usaha memiliki hak untuk mendirikan dan menjalankan usaha secara legal, serta berhak untuk mengembangkan usahanya dengan kebebasan sesuai peraturan hukum. Sumber-sumber hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha, mengelola dan mengembangkan usahanya, selama usahanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua ada hak atas perlindungan hukum. Pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya. Ini termasuk perlindungan dari praktik persaingan tidak sehat, serta hak atas perlindungan hak kekayaan intelektual. Sumber hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 28 Tahun 2014 melindungi hak cipta yang dihasilkan pelaku usaha. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pelaku usaha berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Yang sah, keuntungan ini adalah bentuk hasil dari usaha dan tanggung jawab bisnis yang telah dijalankan. Sumber hukumnya ada di KUH Perdata, pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak. KUH Perdata pasal 1338 menjamin kebebasan berkontrak yang berarti pelaku usaha bebas untuk membuat perjanjian bisnis dan memperoleh keuntungan dari usaha mereka selama perjanjian tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Kemudian yang keempat ada hak untuk inovasi. Pelaku usaha berhak melakukan inovasi dan mengembangkan produk atau teknologi baru. Hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum untuk mendorong kemajuan usaha dan perlindungan terhadap hasil inovasi. Sumber hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang memberikan perlindungan atas inovasi dan pengembangan teknologi yang membantu pelaku usaha dalam melindungi produk baru yang mereka ciptakan dari peniruan atau penyalahgunaan. Kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi hukum dan regulasi. Pelaku usaha wajib menjalankan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang terkait perlindungan konsumen, lingkungan ketenagakerjaan, dan persaingan usaha.
Sumber hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Setiap pelaku usaha harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen aman dan sesuai standar yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga wajib menjaga lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua ada kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia atau HAM. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menghormati HAM, terutama hak-hak pekerja, serta memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak melanggar hak-hak masyarakat sekitar. Sumber hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menghormati hak asasi manusia, baik dalam hubungan kerja maupun dalam dampak sosial dan aktivitas usahanya. Misalnya, memastikan kondisi kerja yang layak dan tidak melakukan diskriminasi dalam perekrutan karyawan. Kemudian yang ketiga ada kewajiban untuk membayar pajak. Pelaku usaha wajib membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pajak ini merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan legal. Sumber hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pelaku usaha memiliki kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa setiap penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha wajib dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Kemudian ada kewajiban untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha wajib menjaga persaingan usaha yang sehat dan tidak melakukan praktik-praktik yang dapat merusak atau memonopoli pasar, serta kartel atau persekongkolan harga. Sumber hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melarang pelaku usaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi persaingan usaha yang sehat, seperti membentuk kartel atau menetapkan harga secara bersama-sama. Kemudian kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi, pelaku usaha memiliki hak untuk menjalankan usaha mereka dengan bebas dan memperoleh perlindungan hukum atas kegiatan usahanya. Namun, hak-hak ini diimbangi dengan kewajiban yang harus mereka penuhi seperti mematuhi hukum, menghormati HAM, bayar pajak, dan dengan memahami hak dan kewajiban pelaku ini, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia. Materi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, lengkap dengan rujukan hukum yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang kuat mengenai regulasi yang berlaku di Indonesia. Sebagai pelaku usaha, memahami hak dan kewajiban bukanlah sekedar formalitas. Ini adalah kunci untuk membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga bertanggung jawab secara sosial. Dengan menghormati hak-hak kita dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada, kita berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Ingatlah, keberhasilan dalam bisnis bukan hanya diukur dari angka, tapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, baik konsumen, karyawan, maupun komunitas. Mari kita jadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman dalam setiap langkah usaha kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk masa ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.